Kaidah Kebahasaan Teks Berita Bahasa Indonesia kelas 8. Yang pertama ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menyampaikan ucapan seseorang secara tepat seperti aslinya. Biasanya, kalimat langsung diapit tanda petik 2. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan isi ucapan seseorang dengan bahasa kita sendiri, tanpa menggunakan tanda petik. Berikut adalah perbedaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Contoh kalimat langsung. Kalimat langsung ciri-cirinya adalah ada tanda petik 2. Kata ibu, kita harus belajar dengan rajin. Ali bertanya, kapan mereka akan pergi ke perpustakaan? Jangan pulang terlambat, ujar ayah. Dokter berkata, kamu harus istirahat. Contoh kalimat tidak langsung. Ciri-cirinya tidak menggunakan tanda petik 2. Ibu berkata bahwa kita harus belajar dengan rajin. Ali bertanya kapan mereka akan pergi ke perpustakaan. Ayah berkata agar saya tidak pulang terlambat. Dokter mengatakan bahwa saya harus istirahat. Kaidah kebahasaan kedua adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan proses berpikir, merasakan, atau menginginkan sesuatu yang terjadi dalam pikiran atau perasaan seseorang. Ciri-ciri kata kerja mental berkaitan dengan pikiran, mengetahui, memahami, mengingat, berkaitan dengan perasaan, menyayangi, mencintai, membenci, kecewa, bahagia, berkaitan dengan kehendak atau keinginan, mengharapkan, menginginkan. Berikut adalah contoh kata kerja mental. Saya memahami penjelasan guru dengan baik. Dia sangat senang telah meraih prestasi. Kami mengharapkan hasil yang terbaik. Mereka percaya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil. Andi menyesali perbuatannya. Rista sangat mencintai ibunya. Kaidah kebahasaan ketiga adalah konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan hubungan waktu antar peristiwa dalam kalimat. Contoh, sebelum, sesudah, ketika, sejak, sementara, setelah, sewaktu, saat. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau peristiwa secara runtut. Contoh, kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, pada akhirnya, mula-mula, pertama-tama. Konjungsi temporal dan kronologis saling berkaitan dalam kalimat. Contoh kalimat konjungsi temporal. Ketika upacara bendera berlangsung, hujan deras tiba-tiba mengguyur lapangan sekolah. Contoh kalimat konjungsi kronologis. Setelah itu, para peserta upacara dipindahkan ke aula untuk melanjutkan kegiatan. Kaidah kebahasaan keempat adalah keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu adalah bagian kalimat yang menjelaskan kapan suatu peristiwa terjadi. Contoh, kemarin, besok, pada malam hari, minggu lalu. Keterangan tempat adalah bagian kalimat yang menjelaskan di mana suatu peristiwa terjadi. Contoh, di sekolah, di rumah, di taman. Contoh kalimat, kemarin sore, kami bermain bola di lapangan sekolah. Kaidah kebahasaan kelima adalah kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang benar, seperti yang tercantum dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan EYD, ejaan yang disempurnakan. Contoh kalimat, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol selama musim hujan. Tugas untuk kalian, buatlah contoh kalimat masing-masing dari kaidah kebahasaan teks berita berikut ini. 1. Kaidah cukup 1 kalimat. 1. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. 2. Kata kerja mental. 3. Konjungsi temporal dan kronologis. 4. Keterangan waktu dan tempat. 5. Kata baku. Tulislah jawaban kalian di kolom komentar. Gunakan ejaan yang benar dan perhatikan tanda baca.